Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umuran muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala qad sallallahu sirruhu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'ati madadi wa rahmati bil darini amin. Tafadhal Ifrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musa bin Ismail qala hadatsana Aban ibnu Yazid al-Aqtar qala hadatsana Yahya ibnu Abi Katsir qala hadatsani Abu Salamah ibnu Abdurrahman anna Fatimah binti Qais radhiyallahu anha haddathathu anna Aba Hafsin ibnu al-Mughirah talaqaha thalathan wa saqal hadits fihi wa anna Khalid ibn Walid wa nafaran min Bani Makhzumin atau Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Nabiy Allah inna Aba Hafsin karena Aba Hafsin bin al-Mughirah talaq imra'atan thalathan wa innahu taqalaha nafaqatan katsiratan faqala la nafaqata laha wa saqal hadits wa hadits Malik atammu. Judul bahasanya wanita istri yang sudah ditalak 3 maka suami tidak punya kewajiban untuk menafkainya. Hadis yang berikutnya dari Sayyidina Abi Salamah bin Abdurrahman, sesungguhnya Sayyidah Fatimah binti Qais haddatsathu telah menceritakan kepada beliau, sesungguhnya Abu Hafs bin al-Mughirah talaqaha telah menceraikannya Sayyidah Fatimah salasan talak 3. Wasaqal hadis, belum melanjutkan hadisnya, cerita panjang lebar. Fihi, dalam hadis tersebut ada redaksi bunyi begini: wa anna Khalid bin Walid, sesungguhnya Sayyidina Khalid bin Walid wa nafaran, dan sekelompok dari Bani Makhzum, mereka mendatangi Nabi SAW seraya berkata, ya Nabi Allah, inna Aba Hafsin ibn al-Mughirah, sesungguhnya Aba Hafs ibn al-Mughirah telah menceraikan istrinya talak 3. Wa innahu, sesungguhnya dia telah meninggalkan bagi istrinya nafkah yang sedikit. Nabi SAW menjawab, la nafaqata laha, tidak ada nafkah baginya. Itu berarti sedikit banyak, enggak ada tanggung jawab. Wasaqal hadis, beliau lanjutkan hadisnya. Hadis Malik itu lebih sempurna, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari guru beliau bernama Malik. Dari kakek guru beliau nama Malik, yaitu hadis sebelumnya. Qala hadatsana Nabi al-Malik, ini hadisnya lebih genap, lebih sempurna, lebih lengkap. Nah, jadi kenapa terlibat Sayyidina Khalid bin Walid? Karena Sayyidah Fatimah binti Qais ini bahagian daripada masyarakatnya Sayyidina Khalid bin Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadatsana Muhammad bin Khalid qala hadatsana Al-Walid qala hadatsana Abu Amr an Yahya qala hadatsani Abu Salamah qala haddathatni Sayyidatina Fatimah binti Qais anna Aba Amr ibn Hafs al-Makhzumi talaqaha thalathan wa saqal hadits wa khabara Sayyidina Khalid bin Walid qala faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laysat laha nafaqatun wala maskanun qala fihi wa arsala ilaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alla tasdiqini bi nafsiki. Nah, diriwayatkan daripada Abu Salamah qala hadatsatni, telah menyampaikan hadis kepadaku oleh Sayyidah Fatimah binti Qais, sesungguhnya Abu Amr bin Hafs al-Makhzumi talaqaha telah menceraikan beliau talak 3. Wasaqal hadis, beliau menunjukkan hadisnya sampai selesai. Kemudian hadis Sayyidina Khalid bin Walid mengatakan, maka berkatalah Nabi SAW, tidak ada baginya Sayyidah Fatimah nafkah, tidak juga punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal dari mantan suaminya. Qala fihi, Sayyidina Khalid berkata dalam redaksi tersebut, dalam hadis riwayat beliau, wa arsala ilaiha, mengirim ya Nabi, artinya mengirim utusan ya Nabi SAW kepadanya Sayyidah Fatimah. Isi pesannya adalah alla tasbikini binafsik, jangan engkau mendahului aku mengambil keputusan dengan dirimu. Nanti kalau apa-apa saja informasinya beritahu dulu kepada Nabi, nanti Nabi yang putuskan
supaya beliau tidak terulang lagi kasus perceraian. Akhirnya Nabi menyarankan menikah dengan Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Wa bisanad kumila qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id an Ismail bin Ja'far an Muhammad bin Amrin an Nabi Salama an Sayyidatina Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat kuntu inda rajulin min Bani Makhzum fatalaqani al-battata thumma saqanahu hadits Malik qala fihi wa la tufawwidini bi nafsiki. Dari Sayyidah Fatimah binti Qais beliau mengatakan kuntu inda rajulin adalah aku istri bagi seorang laki-laki dari Bani Makhzum, yaitu Sayyidina Abu Amr bin Hafs al-Makhzumi. Fatalaqani beliau menceraikan aku al-battata talak 3, tumasako kemudian beliau menunjukkan hadis seperti hadis Malik, hadis pertama. Qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis tersebut, la tufawwitini, jangan engkau lewatkan aku tentang informasi atau keputusan dirimu. Maksudnya beritahukan kepadaku perihal dirimu. Hadis Wabisanadikum ilai qala hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan qala hadatsana Salam bin Quhail an Sya'bi an Sayyidatina Fatimah binti Qais radhiyallahu anha anna zawjaha talaqa thalathan falam yaj'al laha Nabiy sallallahu alaihi wasallam nafaqatan wala suknan. Sesungguhnya Sayyidah Fatimah binti Qais, sesungguhnya suaminya telah menceraikannya talak 3, maka Nabi tidak menjadikan laha baginya Sayyidah Fatimah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hak menerima nafkah dan juga tempat tinggal dari mantan suaminya walaupun dalam masa iddah, kecuali kalau talaknya talak 1, talak 2, maka suami wajib menyediakan tempat tinggal saja dan ditambah nafkah kalau istri yang ditalak dalam kondisi hamil. Hadis Wabisanadikum ilai qala hadatsana Yazid bin Khalid ar-Ramli qala hadatsana Al-Layth Uqail an Ibn Shihab an Nabi Salama Sayyidatina Fatimah binti Qais annaha akhbarathu annaha kanat inda Abi Hafs bin Al-Mughirah wa anna Aba Hafs ibn Al-Mughirah talaqa akhir 3 tatliqatin faza'amat annaha ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaftathu fi khurujiha min baitiha fa'amaraha an tantakila ila ibni Ummi Maktum al-a'ma fa'aba Marwan ay yusaddiqa haditha Fatimah fi khurujil mutallaqati min baitiha qala Urwah wa ankarat Aisyah radhiyallahu anha ala Fatimah binti Qais. Diriwayatkan daripada Sayyidah Abi Salamah dari Sayyidina Abi Salamah dari Sayyidah Fatimah binti Qais anna akhbaratu, sesungguhnya beliau telah memberitahukan kepada Sayyidina Abi Salamah annaha, sesungguhnya Sayyidah Fatimah binti Qais kanat ada ia Sayyidah Fatimah inda Abi Hafs menjadi istri bagi Sayyidina Abi Hafs ibn Mughirah, dan sesungguhnya Sayyidina Abu Hafs ibn Mughirah talaqaha telah menceraikan akannya Sayyidah Fatimah binti Qais akhir salasi tatliqatin, akhir 3 talak, berarti dah talak terakhir. Fazamat, maka mengatakan ia Sayyidah Fatimah binti Qais annaha ja'at, sesungguhnya beliau Sayyidah Fatimah telah mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam fastaftathu, maka minta fatwa, bertanya ia Sayyidah Fatimah kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal keluarnya beliau dari rumahnya. Boleh enggak keluar dari rumahnya? Fa amaraha, maka memerintahkan ia Nabi akannya Sayyidah Fatimah binti Qais antam fatila, untuk berpindah, antantakila, untuk berpindah ke rumah Sayyidatina Ummi Maktum al-A'ma. Hadis ini lengkap dari hadis pertama tadi pagi. Dan bahasanya pertama diusulkan untuk bergabung di rumah Sayyidatina Ummi Syarik. Nah, kata Nabi, janganlah di sana karena banyak sahabat-sahabat saya datang ke situ. Kamu di rumah Sayyidina Ummi Abdullah ibni Ummi Maktum saja. Kamu boleh membuka sebagian tutupan muka, jilbab dan sebagainya,
aurat standar dalam rumah karena beliau buta. Nah, Pak Aba Marwan enggan oleh Marwan ketika beliau jadi gubernur di Madinah, ayyusaddiqa, dia enggan membenarkan hadis Sayyidah Fatimah tentang boleh keluar wanita yang dicerai dari rumahnya. Nah, sebetulnya bukan masalah boleh nggak boleh, karena rumah itu kan rumah suaminya dan dia sudah talak 3. Kalau sudah talak 3, dia tidak berhak menempati rumah tersebut, kecuali kalau sekiranya talak 1 dan 2. Tapi ada juga dalam pendapat mazhab kita, wanita yang menjalani iddah talak wajib menjalani di rumah di mana dia jatuh talak. Nah, di rumah di mana dia jatuh talak. Hadis. Wa bisanadikum ilaihi qala hadatsana Makhlad bin Khalid qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Zuhri an Ubaidillah qala arsala Marwan ila Fatimah fasala fa akhbaratu anha kanat inda Abi Hafs wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Ali bin Abi Thalib yakni ala ba'dil Yaman fa kharaja ma'ahu zawjuha fa ba'atha ilayha bi tadliqatin kanat baqiyat laha wa amara Ayyash ibn Abi Rabi'ah wal Harith ibn Hisham an yunfiqa 'alayha fa qala wallahi ma laha nafaqatun illa an takuna hamilan fa atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala la nafaqata laki illa an takuni hamilan wasta'adanathu fil intiqali fa adina laha fa qalat aina antakilu ya Rasulullah qala inda ibni ummi maktum wa kana a'ma tadawwa thiyabaha indahu wa la yubsiruha falam tazal hunaka hatta madat iddatuha fa ankaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Usama faraja'a qabisatu ila Marwan fa akhbarahu bidzalik fa qala Marwan lam nasma' hadzal hadits illa min imra'atin fasana'khudhu bil ismati allati wajadna an-nas 'alaiha fa qalat Fatimah hina balagha dzalik baini wa bainakum kitabullah qala Allah ta'ala fatalliquhunna li'iddatihinna hatta la tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra qalat fa ayu amrin yuhditsu ba'da thalath. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Ubaidillah qala arsala Marwan bin Abi Sufyan, Marwan bin Hakam telah mengirim utusan kepada Sayyidah Fatimah binti Qais. Fasalaha, bertanya Marwan kepada Sayyidah Fatimah. Fa akhbaratu, maka menceritakan ia Sayyidah Fatimah akan yang Marwan. Ceritanya adalah kana inda Abi Hafs. Sesungguhnya Sayyidah Fatimah ada ia dulu istri bagi Abi Hafs. Bagi Sayyidina Abi Hafs adalah Nabi SAW Ammara, telah menjadikan amir, telah menjadikan gubernur ya Nabi akan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yakni ke Ba'dil Yaman, sebagian masyarakat atau sebagian kawasan Yaman. Akhraja ma'hu zawjuha, maka keluar bersamanya Sayyidina Ali oleh suaminya Sayyidah Fatimah binti Qais, yaitu Abu Hafs, keluar menyertai Sayyidina Ali dalam misi yang dikirim oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'atha ilaiha bi tadliqatin, mengirim ia Sayyidina Abi Hafs kepada Sayyidah Fatimah binti Qais yang masih tinggal di Madinah dengan talak 1. Karena ada ya talak 1 baqiyat laha, masih tersisa ya talak 1 bagian Sayyidah Fatimah. Artinya Sayyidina Abi Hafs telah menceraikan Sayyidah Fatimah binti Qais talak 1 dan 2 sebelum berangkat ke Yaman. Sampai di Yaman tinggal talak 1. Nah, daripada jauh daripada istri, nanti tidak bisa memberikan nafkah, tidak ada tanggung jawab karena sudah jauh. Maklum di zaman tersebut perjalanan itu jauh, akhirnya kirim sajalah pesan ke Madinah, talakmu saya habiskan 1 biar bebas. Nah, wa amara, memerintahkan ia Sayyidina Abi Hafs akan Ayyash ibn Rabi'ah dan Harith ibn Hisham ayyunfiqa, bahwa memberi nafkah kedua-duanya kepadanya Sayyidatina Fatimah binti Qais. Bukan talak saja dikirim, tapi nafkah juga. Faqala, berkatalah dua orang ini, wallahi malaha nafaqah, demi Allah tidak ada hak baginya Sayyidah Fatimah nafkah dari mantan suaminya, itu kamu, kecuali kalau dia hamil. Fa'atatin Nabiya, maka datang ya Sayyidah binti Qais kepada Nabi SAW untuk
untuk memastikan hal tersebut. Ternyata jawaban baginda Rasul, la nafaqata laki, tidak ada nafkah bagimu kecuali antakuni hamilan, bahwa kamu hamil. Wastazanathu, minta izin ya Sayyidah Fatimah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk pindah rumah dari rumah Sayyidina Abi As ke rumahnya sendiri, ke rumah yang lain. Fa'azinalah, maka memberi izin ya Nabi baginya Sayyidah Fatimah. Faqalat, berkata ya Sayyidah Fatimah, aina anta ilu ya Rasulullah, kemana aku akan pindah wahai Rasul? Qala, berkata ya Sayyidina Rasul, bersama atau tinggal bersama dengan Ibni Ummi Maktum. Wakana Ahmad, dia kan orang buta. Tadamu siabah indaha, melepaskan ia Sayyidah Fatimah pakaiannya, dalam artian pakaian yang biasa dilepaskan dari rumah, seperti jilbab, kaos kaki, kaos tangan dan sebagainya. Wala yubsiruha, dan tidak melihat ia Sayyidina Ibni Ummi Maktum akannya Sayyidah Fatimah. Alam tazal hunaka, maka senantiasa ia Sayyidah Fatimah di sana, di rumah Sayyidina Ibni Ummi Maktum, hatta madat iddatuha, sampai habis masa iddahnya. Lalu setelah habis masa iddahnya, menikahkan akannya Sayyidah Fatimah oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Usama bin Zaid. Nah, karena notabene yang punya rumah itu laki-laki, perempuan kalau dicarikan nggak ada lagi punya rumah, maka dititiplah sementara di rumah Sayyidina Abdullah bin Maktum. Selepas itu baru dicarikan rumah, yaitu tinggal bersama Sayyidina Usama bin Zaid. Para jamaah Qabisah, datanglah Qabisah kepada Marwan setelah dengar cerita tadi. Lengkapnya cerita dari zaman Nabi. Faraja'ah ini kembali kisah setelah beberapa zaman, setelah beberapa puluh tahun sejak Nabi meninggal, yaitu Gubernur Marwan di Madinah. Maka kembalikanlah Qabisah kepada Marwan. Dia ceritakan kepada Marwan cerita tersebut. Kata Marwan, lam nasma' hadzal hadis. Nah, kami enggak pernah dengar hadis seperti ini kecuali dari seorang wanita. Afasanakhudhu bil ismati allati wajadna an-nasa 'alaiha? Apakah kita akan mengambil dengan ismah? Ismah artinya thiqah. Apakah kita akan mengambil dengan mempercayai atau urusan yang kuat? Apakah kita akan mengambil dengan yang terpercaya dan urusan yang kuat? Mana dia? Allati wajadna an-nasa 'alaiha, yang kita temukan manusia di atasnya. Jadi ketika hadis itu didengar oleh Marwan, bahasanya Sayyidah Fatimah binti Qais boleh saja minta izin keluar dari rumah di mana talak dijatuhkan ketika iddah belum habis. Nabi mengizinkannya. Sementara yang diketahui oleh masyarakat Madinah adalah wanita kalau diceraikan oleh suaminya, baik talak 1, talak 2, talak 3, dia akan dibiarkan tinggal di rumah suaminya sampai iddahnya habis. Ini yang diamalkan oleh masyarakat. Nah, ketika ditanya kepada Sayyidah Fatimah binti Qais, beliau minta izin, beliau dapat izin untuk boleh keluar daripada rumah tersebut. Jadi kata Marwan, kita mau ambil yang mana nih? Ambil cerita dari perempuan ini, atau kita kembali berpegang dengan yang kita percayai selama ini, apa yang diamalkan oleh manusia. Nah, seolah-olah Marwan tidak mau menerima pernyataan itu. Disampaikanlah berita itu kepada Sayyidah Fatimah binti Qais. Marwan kayak nggak setuju begitu. Wanita dalam masa iddah boleh keluar rumah. Berkata Sayyidah Fatimah, ketika sampai kepada Sayyidah Fatimah oleh demikian
pernyataan Marwan. Apa kata beliau? Baini wa bainakum kitabullah. Yang membenarkan aku dan kalian, hakim antara aku dan kalian adalah Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fatallikuhunna li'iddatihinna, sampai pada ayat la tadri, kamu tidak akan tahu, bisa saja Allah menjadikan setelah demikian akan urusan. Fa'i amrin yuhdisu ba'da dzikr salat, apalagi urusan setelah talak 3. Nah, coba lihat ayatnya. Oke. Fatallikuhunna li'iddatihinna, ceraikan olehmu akan mereka perempuan. Wahsul wa ahsul iddata, hitung olehmu akan iddah secara benar. Wattaqullaha rabbakum, takutlah kalian kepada Allah Tuhan kalian. Mana di poin dalam ayat tersebut? La tukhrijuhunna min buyutihinna. Nah, jangan kamu keluarkan mereka istri dari rumah mereka. Kalaupun dia ditalak, jangan dikeluarkan dari rumah mereka. Apa maksud rumah mereka? Rumah di mana talak dijatuhkan kepadanya. Wala yakhrujna, mereka juga tidak boleh kembali. Mereka juga tidak boleh keluar, kecuali kalau mereka terbukti melakukan zina yang dibuktikan. Itu akan dikeluarkan untuk dirajam, enggak ada nunggu iddah. Wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsa. Kenapa tidak boleh dikeluarkan dari rumah suami? La tadri, kamu tidak tahu, bisa saja Allah menjadikan setelah talak itu urusan yang lain. Apa itu urusan lain? Suaminya berubah pemikiran, rujuk kepada istrinya. Itu salah satu tujuan kenapa jangan dikeluarkan dari rumahnya. Nah, ketika Marwan tidak terima pernyataan Sayyidah Fatimah, bahasanya beliau dapat izin keluar meninggalkan rumah suaminya, maka Sayyidah Fatimah katakan, apa urusannya dengan kalian? Dalil saya dengan kalian Al-Quran. Apa penyebab Allah tidak boleh mengeluarkan wanita tidak boleh keluar pada rumah mantan suaminya? La'allahu yuhdisu ba'da dzalika amro. Semoga Allah bisa menjadikan setelah cerai itu urusan yang baru, yaitu rujuk. Kata beliau, fayu amrin yuhdisu ba'da talaq. Urusan apa lagi kalau sudah talak 3? Ada rujuk lagi? Kan ada gunanya. Nah, berdasarkan itulah talak 3 boleh keluar dari rumah suami. Nah, itu argumen yang kuat daripada Sayyidah Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Ini khilafiyah di kalangan ulama, tapi ittifaq kalau talak 1 dan 2. Babun man angkara zalika ala Fatimah binti Qais, orang yang mengingkari hal demikian terhadap Sayyidah Fatimah binti Qais yang mengatakan wanita talak 3 boleh keluar daripada rumah suaminya, mantan suaminya. Ada ulama mengatakan, ada ulama yang membantahnya. Hadisnya berikut. Hadisana dikamila qala hadatsana Nasr bin Ali qala akhbarani Abu Ahmad qala hadatsana Amr bin Ruzaik an Abi Ishaq qala kuntu fil masjidil jami' ma'al aswad fa qala atat Fatimah binti Qais radhiyallahu anha Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala ma kunna linada'a kitaba rabbina wa sunnata nabiyina sallallahu alaihi wasallam liqauli imra'atin la nadri hafizat dzalika amla. Nah, di antaranya yang tidak setuju wanita menjalani masa iddah keluar pada rumah adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, diriwayatkan daripada Abi Ishaq, kuntu fil masjidil jami', aku dulu pernah berada di Masjid Jami' bersama Al-Aswad ibn Yazid. Faqala atat Fatimah, datanglah Sayyidah Fatimah binti Qais kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menceritakan perihal beliau diceraikan oleh suaminya talak 3, kemudian tidak ada nafkah, tidak ada tempat tinggal. Dia minta izin kepada Nabi, dapat izin meninggalkan rumah di dalam masa iddah.
Nah, ketika itu disampaikan kepada Sayyidina Umar, apa komentar Sayyidina Umar bin Khattab? Ma kunna, tidak adalah kami, linada'a, bahwa kami tinggalkan, bahwa kami abaikan kitab Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim, punya ayat wala, apa ayatnya tadi? Wala la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna. Itu ayat yang dimaksudkan, itu Al-Quran yang dimaksudkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jangan kamu keluarkan mereka di rumah mereka, mereka juga tidak boleh keluar. Kemudian sunnah Nabi kita Muhammad SAW, gara-gara perkataan seorang wanita, maksudnya Sayyidah Fatimah binti Qais. La nadri, kita tidak pasti apakah dia ingat demikian, betul-betul ingat, atau dia lupa. Nah, di salah satu mungkin ini yang menjadi pegangan dalam mazhab Imam Syafi'i, sehingga suami wajib menyediakan rumah kepada istri yang ditalak 3 sekalipun dalam masa iddah. Hadis. وبسند كمل قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروه عن ابيه قال لقد عابت ذلك سيدة عائشة رضي الله عنها اشد العيب يعني حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وقالت ان فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, itu alasan Sayyidah Aisyah. Diriwayatkan daripada Hisham bin Urwah dari ayah beliau Sayyidina Urwah bin Zubair. Qala, berkata ya Sayyidina Urwah, laqad abat, demi sungguh mencela, akan demikian oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala asaddal aib, betul-betul mencela. Apa yang dicela? Yakni hadis cerita Sayyidah Fatimah binti Qais. Nah, gak betul itu wanita selama masa iddah boleh keluar rumah. Gak betul, betul-betul gak betul. Lalu bagaimana dengan Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah itu kanat fi makanin wahshin, dia berada di tempat yang terpencil. Fakhifa ala nahiyatiha, maka dikhawatirkan di atas jauhnya Sayyidah Fatimah binti Qais, karena alasan itu memberikan keringanan baginya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata rumah Abil As, nah, yang pergi ke Yaman, yang dijatuhkan talak lewat pesan, itu rumahnya terpencil jauh dari keramaian. Kalau dia tinggal di sana, khawatir dia dalam keamanannya tentunya dari binatang buas dan gangguan yang lainnya. Karena faktor itulah Nabi membolehkan dia keluar meninggalkan rumah. Kalau tidak, tentu tidak boleh. Nah, ada berapa ulama membantah? Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Marwan ulama, maksudnya dia membantah juga. Hadis. وبسند كمل قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن سيدنا عروه بن الزبير رضي الله عنه انه قيل لعائشه رضي الله عنها الم تر الى قول فاطمه قالت اما انه لا خير لها في ذلك. Nah, dari Sayyidina Urwah bin Zubair, sesungguhnya pernah dikatakan pada Sayyidah Aisyah, alam taro, apakah kamu tidak mempertimbangkan pendapat Sayyidah Fatimah? Kamu enggak mempertimbangkan cerita dia dapat izin dari Nabi keluar pindah rumah? Kata Sayyidah Aisyah, adapun sesungguhnya la khairalaha, tidak ada kebaikan bagi Sayyidah Fatimah dalam masalah itu. Nah, sebaiknya masalah itu jangan diceritakan. Nah, karena bertentangan dengan Al-Quran. Dia mendapatkan keringanan, itu dia enggak tahu sebetulnya keringanan itu khusus untuk dia, karena ada beberapa pertimbangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hukum yang bisa dipakai untuk umum. حدثنا هارون بن زيد قال حدثنا أبي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة رضي الله عنها قال إنما كان ذلك من سوء الخلق. Nah, dia kan dari Sayyidina Sulaiman bin Yasar tentang keluarnya Sayyidah Fatimah. Kata beliau, hanya saja adalah demikian min su'il khuluq, tindakan yang tidak baik. Hadis.
بسندكم إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار رضي الله عنه أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت سيدة عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت له اتق الله وردد المرأة إلى بيتها فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث القاسم أوما بلغوكي شأن فاطمة بنت قيس فقالت عائشة رضي الله عنها لا يدرك ألا تذكر حديث فاطمة فقال مروان إن كان بك شر فحسبك ما كان بين هذين من الشر. Nah, diriwayatkan daripada Qasim bin Muhammad, Sulaiman bin Yasar, sesungguhnya Yahya bin Sa'id mendengarkan dua orang tabi'in tersebut yadhkurani menceritakan kedua-duanya sesungguhnya Yahya bin Sa'id bin As telah menceraikan putri daripada Sayyidina Abdurrahman bin Hakam al-Battata talak 3. Fantaqalah Abdurrahman memindahkan akannya sang putri oleh bapaknya itu Sayyidina Abdurrahman sampai berita kepada Sayyidah Aisyah, maka mengirim utusan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menemui Marwan bin Hakam. Kenapa kepada Marwan bukan kepada Ar-Rahman? Karena Marwan adalah Amir Madinah waktu itu. Nah, beliau gubernur Madinah, yang bermasalah adalah adiknya sendiri, Abdurrahman. Kenapa adik kamu setelah menceraikan istrinya memindahkan istrinya di tempat rumah dia ke tempat lain? Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat lahu, berkatalah Sayyidah Aisyah kepada Marwan dalam konteks pesan dikirimkan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, wardudil mar'a ila baitiha, kembalikan perempuan yaitu mantan istri Abdurrahman bin Hakam ke rumahnya. Artinya ke rumahnya bukan rumah miliknya, tapi rumah di mana dia tinggal sebelum diceraikan. Tentu Abdurrahman harus keluar rumah untuk sementara. Berkata Marwan dalam hadis Sulaiman, sesungguhnya Abdurrahman ghalabani, Abdurrahman maksa saya. Berkata Marwan dalam hadis Qasim, ada dua perawinya tadi. Nah, yaitu Qasim bin Muhammad sama Sulaiman bin Yasar. Dalam hadis Sulaiman redaksinya begini, Abdurrahman mengalahkan saya, memaksa saya. Kata Marwan dalam hadis Qasim, awama balaki, adakah tidak sampai berita kepadamu perihal Sayyidah Fatimah binti Qais? Berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, la yaduruka, tidak memudaratkan akan kamu bahwa kamu tidak ingat, tidak menyebutkan hadis Fatimah. Nah, tidak memudaratkan kamu bahwa kamu tidak menyebut. Artinya lebih bagus kamu enggak ingat cerita itu. Berkata Marwan, in kana bi kisar fahasbuki, jika ada bersamamu syar. Artinya syar maksudnya sebab keluarnya Sayyidah Fatimah, maka cukuplah maka baina hadain, apa yang ada di antara dua orang ini, yaitu Sayyidah Fatimah binti Qais dengan Abil As dari syar tersebut, dari masalah tersebut. Jangan sampai kasus itu dibawa lagi, dicontoh lagi oleh generasi setelahnya. Hadis. Wa bisanadi kami qala hadatsana Ahmad bin Abdullah bin Yunus qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Ja'far bin Burqan qala hadatsana Maimun bin Mihran radhiyallahu anhu qala qadimtul Madinah fadfi'tu ila Sa'id bin Musayyib faqultu Fatimah binti Qais radhiyallahu anha tulliqat fa kharajat min baitiha fa qala Sa'id tilka imra'atun fatanatin nas innaha kanat lasinatan fa wudi'an ala yadi ummi Maktul al-ama. Naam. Qala hadatsana Maimun bin Mihran qala qadimtul Madinah
Kata Imam Maimun bin Mihran, aku datang ke kota Madinah, fadubi'tu ila Sa'id bin Musayyib, aku diajak, aku dibawa jumpa Imam Sa'id bin Musayyib. Aku katakan, Fatimah bintu Qais tulikat, diceraikan talak 3 oleh suaminya. Fa kharajat min baitiha, dia keluar dari rumahnya. Bagaimana itu? Tak sesuai dengan Al-Quran. Wala tukhrijuhunna min buyutihinna. Qala Sa'idun, berkata Imam Sa'id bin Musayyib, tilka imra'atin fatanatin nas, dia adalah wanita yang memfitnah orang-orang. Maksudnya yang menjerumuskan orang dalam kesalahan. Innaha kanat lasina, sesungguhnya dia adalah wanita lasina, lancang lidahnya, artinya melukai orang dengan lidahnya. Maka dia diletakkan bersama Ibni Ummi Maktum Al-A'ma. Itu salah satu alasannya. Nah, kenapa bisa dikeluarkan di tempat tersebut? Karena beliau ada beberapa hal khas, alasan khusus Nabi. Jadi nggak bisa hukumnya berlaku untuk yang lain. Nah, ribut orang dengan Sayyidah Fatimah binti Qais. Nah, setelah dibaca beberapa hadis, ternyata ada alasan daripada suami beliau menceraikannya, talak 1, enggak berubah, talak 2, ya sekalian kalau udah jauh talak 3. Babun fil mabtuta takhruju bin nahar, bab tentang wanita yang ditalak 3, talak bain, keluar di siang hari. Nah, keluar siang hari boleh atau tidak? Hadis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad bin Hanbal qala lana Yahya bin Sa'id Ali bin Jurayj qala akhbarani Abu Zubair an Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu qala tuliqat khalati thalathan fa kharajat tajuddu nakhlan laha falaqiyaha rajulun fanahaha fa atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu fa qala laha ukhruji fajuddi nakhlaki la'allaki an tasaddaqi minhu aw taf'ali khairan. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, tuliqat, telah dijatuhkan talak khalati kepada bibiku, salasan, talak 3. Fa kharajat, maka keluar ia bibi, tajuddu, memanen ia bibi, nakhlan, akan kurma milik beliau. Falaqiha rajulun, bertemu akannya bibi oleh laki-laki yang lain. Panahaha, melarang ia laki-laki akannya si bibi. Nah, berarti pada zaman itu setiap orang mengambil andil dalam penerapan hukum. Nah, ketemu dengan laki-laki lain, laki-laki itu larang, kamu kan dalam masa iddah, jadi kamu dalam masa iddah, kenapa kamu keluar rumah? Fatatinaya, maka datang ia bibiku menjumpai Nabi SAW. Fazakarat zalika lahu, menceritakan ia si bibi akan demikian kejadian baginya Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya pergi panen kurma saya, ada orang melarang saya, kenapa keluar rumah? Kamu kan masih iddah? Maka berkata kepadanya bibiku oleh Nabi SAW, ukhruji, keluar saja, fajuddi, panenlah kurmamu, la'allaki antasaddaqi bi, antasaddaqi min, mungkin saja kamu bisa bersedekah darinya, atau kamu melakukan hal baik lainnya. Jadi yang enggak boleh itu berpindah dari rumah, yang enggak boleh itu keluar malam-malam. Tapi kalau siang keluar untuk keperluan yang mendesak, hukumnya boleh. Babu naskhi mata'il mutawaffa anha zawjuha, bab menasakh mata'. Mata itulah sebuah pemberian dari mantan suami kepada mantan istri. Nah, menasakh mata, pemberian dari suami kepada mutawaffa anha zawjuha, wanita yang diwafatkan suaminya, bima faradolaha, dinasakh dengan apa? Dengan sesuatu yang mewajibkan ya Allah baginya istri dari harta warisan. Tapi kalau sekiranya cuma ditalak, dicerai, itu memang sebaiknya
laki-laki memberikan sekian nilai uang kepada mantan istri, mata namanya. Ada disebut yang mut'ah. Mata itu bahasa yang sama. Tapi kalau suaminya meninggal, itu tidak ada mata dari suami meninggal atau keluarga meninggal kepada istri. Kenapa? Karena istri sudah mendapatkan harta warisan. Hadis وبسند الكميل قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين ابن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر وعشرا. Diriwayatkan daripada Imam Ikrimah dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Allah SWT berfirman, walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang diwafatkan mereka dari kalian, artinya laki-laki yang meninggal dunia, wa yadharuna azwaja, mereka meninggalkan istri-istri mereka, wasiatan li azwajihim, wasiat kepada kepada istri-istri mereka, yaitu mataan, pemberian, ilal hauli, hingga 1 tahun, waira ikhraj, istri tidak boleh keluar dari rumah. Jadi ada 2 poin hukum di sini, 1 mata, 1 iddah meninggal 1 tahun. Pembahasan kita adalah mata. Fanusikha dzalika, dinasah demikian mata dengan ayat miras, bima faradalahunna, dengan sesuatu yang Allah kadarkan bagi mereka istri dari 1/4 harta peninggalan suami kalau suami tak punya anak, wasumun, dan 1/8 kalau suami punya anak, baik anak dari istri tersebut atau anak dari istri yang lain. Wa nusikha ajalul haul, dinasah iddah setahun, bi anjuila ajaluha, dengan bahwa dijadikan ajalnya istri, maksudnya masa iddahnya 4 asyhur wa asyra, 4 bulan 10 hari. Babu ihdadil mutawaffa'an hazawjuha, bab perihal ihdad wanita yang diwafatkan suaminya. Jadi wanita yang suaminya meninggal dunia wajib menjalani iddah sama dengan wanita yang ditalak. Tapi yang diwafatkan suaminya bukan hanya iddah saja, tapi juga ihdad. Ihdad itu adalah meninggalkan berhias dan berdandan. Hadis وبسند الكميل قال حدثنا القنبي عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلامه رضي الله عنها انها اخبرته بهذه احاديث 3. قالت زينب دخلت على ام حبيبه رضي الله عنها حين توفي ابوها ابو سفيان فدعت بطيب فيه سفرة خلوق او غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر وعشرا. 4 أشهر وعشرا. Hadis yang panjang. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Sayyidatina Zainab binti Abi Salamah akhbaratu, telah menceritakan hadis kepada seorang tabi'in yang bernama Humaid bin Nafi' bihazil ahadits salasa, dengan ini hadis-hadis yang 3, ada 3 poin hadis. Qalat, berkatalah Sayyidatina Zainab radhiyallahu ta'ala anha, dakhaltu, aku masuk menjumpai Sayyidatina Ummi Habibah, inna tufiya abuha, ketika diwafatkan ayahnya yaitu Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Pada bitibin, maka meminta ia Sayyidatina Ummi Habibah dengan parfum, yang pada parfum itu ada warna sufra, kuning, kemudian parfumnya khaluk.
Haluk adalah parfum yang dicampur daripada 3 unsur yang mahal. 1 oud, 2 ambar, 3 misik. Itu namanya khaluk. Awiruhu atau yang lain. Padahanan minhu jariyatan, maka meminyaki ya Sayyidatina Ummi Habibah darinya parfum akan budak wanita. Summa massat bi'aridaiha, kemudian beliau memakai, mengusapkan dengan 2 aridainya. Aridai yaitu rambut yang ada di kiri dan kanan, ini nama aridai. Qalat, berkata ya Sayyidah Fatimah, wallahi demi Allah, mali bitib min hajah, tidak ada bagiku dengan parfum dari keperluan. Sebetulnya enggak perlu pakai parfum. Namun sesungguhnya aku pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? La yahillu limra'atin, tidak halal bagi wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhir, antuhidda, bahwa dia berihdad, bahwa dia meninggalkan berhias di atas meninggalnya seseorang lebih dari 3 malam, kecuali kalau yang ditinggalkan itu, kalau yang meninggal itu suaminya. Maka kalau meninggal suami, 4 ashur wa asra, 4 bulan 10 hari. Qala Zainabu, berkatalah Sayyidatina Zainab, hadis nomor 2, wa dakhaltu ala Zainab binti Jahash. Tadi Zainab binti Abi Salam, ini Zainab binti Abi Jahash, yaitu istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina tufiya akhuha, ketika diwafatkan saudaranya, pada binti bin, meminta ya Sayyidatina Zainab dengan parfum, maka beliau memakai darinya parfum. Maka kemudian berkata ya Sayyidatina Zainab binti binti Jahash, wallahi mali binti min hajah, demi Allah tidak ada bagiku dengan parfum dari keperluan selain sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa alal mimbar, dia Nabi waktu itu menyampaikannya di atas mimbar. Apa kata Nabi? Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhir, antuhidda, bahwa dia meninggalkan berdandan ala mayyit, di atas meninggal seseorang lebih pada 3 malam, kecuali ada suaminya, dia mesti meninggalkan 4 bulan 10 hari. Itu hadis nomor 2. Pada Zainabun, berkata Sayyidatina Zainab binti Abi Salamah, hadis ketiga, wasami'tu ummi, aku mendengar makku sendiri, itu Sayyidatina Ummah Salamah mengatakan, Ja'atim ra'atun, telah datang seorang wanita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, inna banati tufiya anha zawjuha, sesungguhnya putriku telah diwafatkan darinya suaminya, wa qad istakat ainaha, sungguh dia telah sakit akan matanya. Putriku, suaminya meninggal dunia dan dia matanya mengalami sakit. Salah satu obat mata waktu itu adalah bercelak. Celak dalam sama juga berdandan. Afanak haluha, bolehkah kami memakaikan celak kepadanya dengan tujuan obat mata? Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la. Nah, 3 kali menghitung bacanya, la. Kullu dzalika yaqul la, seluruh demikian yang dikatakan tidak. Kemudian berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hiya 4 ashur wa asrun, apa pula kau celak-celak, sabar saja, itu cuma 4 bulan 10 hari. Jadi berdandan untuk kepentingan berobat pun enggak boleh. Nah, wa qad kana ihdakunna fil jahiliyah, sungguh ada salah seorang kalian dulu di zaman jahiliyah, tarmi bil ba'rah ala ra'sil haul. Nah, tarmi turma, tarmi. Nah, apa mana tarmi di sini? Yubna lil murad bi hadzal kalam alladhi khutibat bihi hadhihi mar'ah. Tarmi, kamu melempar dengan kotoran kering atas kepala
selama 1 tahun. Nah ini 4 bulan 10 hari, dah banyak pula cincong. Nah di zaman jahiliyah, ketika suamimu meninggal, 1 tahun kamu dikurung di gudang, kemudian dilempar dengan teh onta kering. Ini cuma sakit mata 4 bulan 10 hari, sabar saja. Nabi berkata Imam Humaydin, aku bilang kepada Sayyidah Zainab, wa ma tarmi bil ba'ra ala rasil haul. Apa maksudnya dia melemparkan teh kering di atas kepala 1 tahun? Kata beliau, karena timmaratu adalah wanita dulu zaman jahiliyah, idza tufiya anha zawjuha, apabila diwafatkan darinya suaminya, dakhalat hifsan, dia akan masuk ke gudang. Nah, hifsan baitan salir, hakir. Nah, gudang. Dia akan masuk ke gudang, ruangan kecil. Wal bisat syarat thiyabiha, dia akan pakai yang paling jelek pakaiannya. Wala tamassatiban, dia tidak boleh pakai parfum, wala syai'an, dan apapun, sampai berlalu dengan 1 tahun. Itu dulu iddah dan menjahiliyah. Kemudian didatangkan dia dengan dabbati himar, hewan tunggangan himar atau kambing atau burung. Fataftaddu bih, taftaddu bih maknanya adalah tuksiru ma hiya fihi min al-iddah bi tahirin tamsahu bi qablaha. Nah, taksuru ma hiya fihi min al-iddah bi tahirin tamsahu bi qablaha wa tambazu fa yakulu ya'isu ba'da ma tanfadu bih. Ai fadattu syai'a idza kasartu, arti memecahkan, ana tanfadu. Faqala ma tanfadu bi syai'in thumma tukta bi dabatin, kemudian didatangkan dengan hewan, keledai, kambing, burung. Fataftaddu bih, maka dia akan memecahkan dengannya. Faqala ma taftaddu bi syai'in ila mata, maka sering sekali dia memecahkan sesuatu melainkan mati ia. Kemudian dia keluar, lalu diberikan ba'rah, tai kering, fatarmi biha, lalu dia melemparkan dengannya. Summa turajimu ba'du masya'an min tibin awiri, kemudian setelah 1 tahun dia boleh kembali apa saja yang dia mau daripada parfum dan yang lainnya. Itu maknanya daripada tarmi bil ba'rah. Nah, maksud taftaddu ini enggak kurang mengerti. Ya dulu. Taftaddu biha artinya tamsuhu bihi kubulaha wa tambuzuha. Nah, diberikan kepadanya burung, dirusakkan ke kubulnya, itu taftaddu. Nah, setiap kali dia usapkan satu yang burung tu, hewan tu jadi mati. Kullama taftaddu bi syai', setiap kali dia mengusapkan kefarannya dengan sesuatu yang diberikan itu, maka mati hewan itu dibuat. Kebayangkan 1 tahun tak mandi. Nah, hidup dalam kamar kecil di Arab panas begitu, enggak boleh pakai parfum, enggak boleh pakai pakaian yang paling jelek. Nah, kasih dia apa itu? Kambing. Paknya pakai tetenya. Lama-lama dikit mati itu kambing. Nah, dah habis masanya keluarlah dia. Dikasih dia tai keras, lempar. Nah, selesai lempar, habislah masa iddah. Baru boleh mandi, baru pakai parfum, baru kawin lagi. Nah, 1 tahun lamanya. Begitu kalian dulu biasa aja. Sekarang 4 bulan 10 hari sakit mata, mau minta izin pakai celak pula.
Nabi enggak boleh. Babun fil mutafanha tantakilu. Bab tentang wanita mutafanha yang meninggal suami tantakilu pindah tempat. Hadis. وبسعد منكم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن سالم بن إسحاق بن كعب بن حجرة عن عمته زينب بنت كعب بن حجرة أن القريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة فإن زوجها خرج في طلب الأعبد لو أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتله فأسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر به ودعيت له فقال كيف؟ قلت فردت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فقالت فاعتدت به 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فأسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقال به. Nah, tadi cerita wanita yang ditalak 3 boleh nggak keluar rumah. Itu pemainnya adalah hadis Sayyidah Fatimah binti Qais. Sekarang wanita yang meninggal suami boleh nggak keluar rumah dalam menjalankan iddah? Bolehkah dia pindah rumah untuk menjalani iddah? Itu judulnya. Allah Karim. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Ishaq bin Ka'ab bin Hujrah dari tante beliau, saudari perempuan ayahnya, yaitu Sayyidatina Zainab binti Ka'ab bin Hujrah. Sesungguhnya Furai'ah, nama seorang wanita, putri daripada Malik bin Sinan. Beliau adalah saudari perempuan daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Akhbarathu, menceritakan ia Sayyidah Furai'ah kepadanya, menceritakan ia Sayyidah Furai'ah binti Malik bin Sinan kepadanya Zainab binti Ka'ab bin Hujrah annaha, sesungguhnya Sayyidah Furai'ah binti Malik aja'at, beliau datang menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tas'aluhu, bertanya ia Sayyidah Furai'ah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau meminta ia Sayyidah Furai'ah kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia kembali ke keluarganya, ke mak bapaknya atau orang kampungnya yang ada di Bani Khudrah. Nah, Khudrah, maka disebutlah Abi Sa'id Al-Khudri karena kampungnya Khudrah. Fa inna zawjaha, maka sesungguhnya suaminya. Kenapa dia minta pulang ke kampungnya? Karena suaminya kharaja, keluar, fi talabi a'budillahu, abaku, untuk mencari budak-budaknya suami yang mereka kabur. Suaminya lumayan kaya, banyak budak laki-lakinya, tapi budaknya kabur. Nah, suami ini cari mana budaknya kabur. Hatta iza kanu, sehingga apabila adalah mereka budak di sebuah tempat namanya Taraf Kudum. Tarafil Kudum, nama sebuah tempat. Nah, kalau kita sebutkan alamatnya pun kita nggak tahu juga. Itu satu tempat 6 mil dari kota Madinah, 18 kilo dari kota Madinah. Itu namanya Taraf Kudum, bukan Tawaf Kudum. Nah, Taraf Kudum. Lahikahum, mendapati ia suamiku akan mereka budak. Faqataluhu, mereka budak membunuh akannya suami. Mereka banyak bersekongkol suamiku sendiri. Aku minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku kembali ke keluarga aku. Nah, minta izin wahai Rasul, suamiku dah meninggal. Budak jadi warisan tu enggak mau saya warisi. Nah, suami saya mati gara-gara budak itu, masa saya warisi. Nah, nanti kalau dia pulang bunuh saya lagi. Kamu pulanglah ke rumah keluarga saya.
Fa inni lam yatrukni, sesungguhnya aku lam yatrukni, tidak meninggalkan ia suami akan aku, fi maskanin yamliku, di tempat tinggal yang memiliki ia suami akannya tempat tinggal, wala nafaqatin, tidak juga nafkah. Jadi saya sama suami sudah meninggal, saya tinggal bukan di rumah suami, milik suami saya, dan suami saya juga tidak meninggalkan nafkah. Qalat, berkata ia Sayyidah Fatimah, Sayyidah Qurai'ah, maka berkatalah Nabi SAW mendengar cerita saya tadi, meminta usulan dan pendapat Nabi. Nabi kata, na'am, boleh. Nah, kalau suamimu tidak meninggalkan rumah yang kamu tempati hari ini bukan milik suamimu, nafkah juga nggak di situ, kamu boleh keluar rumah. Qalat, berkatalah Sayyidah Furai'ah, fa kharajtu, aku pun keluar meninggalkan Nabi. Idza kuntu fil hujra, apabila aku sudah berada di hujra, kamar Nabi, atau di masjid, aku sudah keluar pada rumah Nabi dan masuk ke masjid, da'ani, Nabi panggil aku lagi. Au amarabi, Nabi perintahkan aku untuk dipanggil. Fadu'itu lahu, maka aku dipanggil untuk menghadap Nabi SAW. Nabi berkata, kaifa qulti, bagaimana kau bilang tadi? Diulang lagi ceritanya. Faradatu alaihil kisah, aku ulang kembali kepada Nabi kisah allati dzakartu, yang telah aku sebutkan, min sya'ni zauji, perihal suamiku. Qalat, berkatalah Sayyidah Furai'ah, berkatalah Nabi SAW, umkuthi fi baitik, tetaplah kamu di rumah kamu yang itu, hatta yablul kitabu ajal, sampai datang ketetapan akan masanya, yaitu 4 bulan 10 hari. Qalat faqadattu fihi, akhirnya aku menjalani iddah di rumah tersebut, rumah sewa mungkin, bukan milik suami, 4 bulan 10 hari. Qalat, berkata Sayyidah Qurai'ah, tatkala ada Sayyidina Utsman bin Affan menjadi khalifah, arsala ilayya, berkirim utusan kepadaku, fasalani, bertanya kepadaku tentang hal tersebut, wanita yang kematian suami boleh enggak menjalani iddah di rumah lain, boleh enggak pindah rumah sebelum 4 bulan 10 hari selesai. Kata fakhbartuhu, aku ceritakan sama beliau, fattaba'ahu, beliau ikuti akannya, wa qada bihi, berputuskan dengannya. Nah, itu jelas sekali. Tadi bagaimana kalau dirantau, nah suami meninggal dunia, istri tetap dirantau 4 bulan 10 hari. Dia pula pulang antarin suami ke kampung, lalu iddahnya di kampung. Nah, babun mar'at tahawul, bab ulama yang berpendapat boleh kok pindah tempat, boleh wanita menjalani iddah pindah tempat. Hadis Assalamualaikum, qala hadatsana Ahmad bin Muhammad al-Marwazi qala hadatsana Musa ibn Mas'ud qala hadatsana Shiblun an ibni Abi Najih qala Atha qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nasakhat hadhihi al-ayah iddataha inda ahliha wa ta'taddu haythu sya'at, wa huwa qaulullah ta'ala ghairu ikhraj. Qala Atha, in sya'at i'taddat inda ahlihi wa sakanat bi wasiyatiha, wa in sya'at kharajat liqaulillahi ta'ala, fa in kharajna fala junaha 'alaykum fima fa'alna. Qala thumma ja'al mirathu fanasakha as-sukhna ta'taddu haythu sya'at. Diriwayatkan dari Sayyidina Atha bin Abi Rabah, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, nasakhat hadil ayat, telah menasakh oleh ini ayat akan iddahnya wanita bersama keluarganya. Wanita harus menjalani iddah bersama keluarganya. Fatah sudah dinasakh. Fatah tadu haitsu sya'at, maka boleh menjalani iddah ya wanita di mana dia mau. Dialah firman Allah yang berbunyi ghairu ikhraj, tidak boleh keluar. Berkata Imam
Atta, insya ihtada inda ahli, kalau dia mau dia boleh menjalani iddah di dekat keluarganya. Wasakan fi wasiyatiha, lalu dia menetap pada wasiatnya. Wasiyatiha wa insa'at, kalau dia mau dia boleh keluar, karena firman Allah yang berbunyi fa in kharajna fala junaha alaikum, jika mereka mau keluar maka tidak ada dosa di antara kalian fima fa'alna, pada sesuatu yang mereka lakukan. Berkata Imam Atta, "Tsumma ja'al miras", kemudian datanglah ayat warisan. Fanasa sukna, maka ayat itu menasah hak tempat tinggal. Taqtadu haitsu sya'at, menjalani iddah ya wanita yang mati suami di mana saja dia mau. Nah, itu pendapat mengatakan boleh keluar rumah. Nah, dari dua hadis tersebut, ulama Syafi'iyah mengambil hadis pertama. Nah, wanita yang mati suaminya menjalani iddah di rumah di mana saat dia mati suami. Babun fima tajtanibuhul muhtadda fi iddatiha, bab tentang hal-hal yang menjauhi akannya hal oleh wanita yang menjalani iddah di masa iddahnya. Naam. بالليل قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم ابن طهمان قال حدثني هشام ابن حسن وقال حدثنا عبد الله ابن الجرح الكويستاني عن عبد الله يعني ابن بكر الساهمي عن هشام، وهذا لفظ ابن الجرح عن حفصة عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد المرأة فوق 3 إلا على زوج، فإنها تحد عليه 14 و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تغتهل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهارتها إذا طهرت منها محيضها بنبذات من قسط أو أغبر. قال يعقوب: ما كان عصب إلا مغسولا. وزاد يعقوب: ولا تحتجبوا. Nah, diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tuhiddul mar'atu, tidak boleh meninggalkan berdandan berhias diri oleh wanita lebih 3 hari karena kematian, kecuali atas kematian suaminya. Fa innaha, sesungguhnya wanita yang kematian suami, tuhiddu alaihi, akan menjalani ihdad, meninggalkan berhias dan berdandan di atasnya kematian suami selama 4 bulan 10 hari. Di antara hal-hal yang mesti dia lakukan, yang enggak boleh, 1, wala talbasu thawban masbughan, dia tidak boleh memakai pakaian yang diwarnai, kecuali thawba asbin, pakaian asbin. Asbin itu penamaan pakaian didasari atas metode pembuatannya. Dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Ma'bud, asbin adalah sejenis pakaian Mada'il Yaman yang dibuat cara pemintalannya, artinya diikat, kemudian dicelup, kemudian ditenun, lalu keluarnya agak kesat karena jelas masih ada bekas-bekas padanya putih yang tidak kena celup. Nah, yang model pencelupannya itu diikat, artinya kalau dicelup warnanya nggak full, kalau dibuka tuh bercak-bercak. Nah, itu namanya pakaian asbin. Diwarnai, memang diwarnai, tapi warnanya itu tidak menarik. Nah, seperti antum melihat baju Bali lah. Nah, itu kan tren gitu warnanya, tapi nggak jelas. Kadang-kadang acak-acakan warnanya. Metodenya asal-asalan. Itu nama asbin. Nah, jadi warnanya itu tidak menarik gitu. Wala taktahil, dia tidak boleh memakai celak. Wala tamassu tiban, dia tidak boleh memakai parfum, kecuali adna tuhrotiha, minimal sucinya wanita. Apabila dia bersuci dari haidnya, binubzatin, dengan sepotong dari kasturi, pustin atau azfar. Nah, binubzah sepotong, min pustin.
Fustin adalah sejenis parfum. Kemudian azfar juga sejenis parfum. Yang Nabi katakan, bagaimana saya bersuci wahai Nabi dari haid? Nabi katakan, ambil sepotong kasturi, kemudian oleskan di tempat yang terkena haid. Nah, kalau itu dasarnya itu boleh. Nah, kalau seperti itu tujuannya boleh. Tapi kalau parfum-parfum lain nggak boleh, karena dia akan mengalami 4 bulan 10 hari pasti akan terjadi haid di sana. Qala Yaqubu makana asbin, artinya di tempat perban atau kapas, kecuali maghsula yang dicuci. Zada Yaqub wala takhtadib, tidak boleh pakai inai. Tidak boleh pakai inai. Hadis. وبلا قال حدثنا هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد المسمعي قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في تمام حديثهما. قال المسمعي قال يزيد ولا أعلم إلا قال فيه ولا تختضب وزاد به هارون ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. Daripada Sayyidatina Ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadis, walaysa fi tamami haditsihima, bukan untuk menyempurnakan hadis kedua-duanya. Kata Imam Misma'i, berkata Imam Yazid, saya tidak tahu kecuali dia berkata dalam hadis tersebut wala takhtadib, wanita itu tidak boleh pakai inai. Menambahkan riwayatnya oleh Harun, tidak boleh memakai pakaian dicelup kecuali pakaian asbin. Jadi menurut sebagian ulama, hadis yang diriwayatkan tadi itu beda-beda perawi. Nah, ada tambahnya wala takhtadi, ada tambahnya wala tasbasu, thoban masbun ila thoban asbin. Hadis. وبلا قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن ابي بكير قال حدثنا ابراهيم بن طهمان قال حدثني بنيل عن حسن بن مسلم عن صفيه بنت شيبه عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا ممشقه ولا الحلي ولا تختلب ولا تختهل. Diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, al-mutawaffa anha zawjuha, wanita yang diwafatkan darinya akan suaminya tidak boleh memakai pakaian muasfar, pakaian berwarna kuning dari pakaian. Tidak boleh memakai pakaian mumassaqa. Mumassaqa adalah pakaian diwarnai dengan sejenis tanah merah. Nah, ini wallahu a'lam, kita nggak tahu tanah mana dimasukkan. Jadi pakaian itu diwarnai dengan tanah merah. Wala huli, tidak boleh juga memakai perhiasan. Wala taftadibu, tidak boleh memakai inai. Wala taftahilu, tidak boleh memakai celak. Hadis. وبلا قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن الضحك يقول أخبرني أم حكيم بنت الأسد عن أمها أن زوجها توفي فكانت تشتكي عينيها فتختهل بالجلاء. قال أحمد الصواب بحكم للجلاء. فأرسل مولة لها إلى أم سلمة فأسألتها عن كهل الجلاء وقالت لا تختهلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتختهلين بالليل وتمسحينه بالنهار. ثم قالت إن ذلك أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب. قال إنه يشق الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزيعنه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قال قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال بالسدر تغلفين به رأسك. Allahu Akbar. Diriwayatkan dari Sayyidatina Ummu Hakim bintu Asid dari mak beliau, anna zawjaha, sesungguhnya suaminya mak, tufiya telah diwafatkan.
Wakanat dan adalah Ummu Hakim tastaki mengalami sakit ainaiha kedua matanya, fataktahilu bil jilat, maka beliau memakai celak dengan jilat. Jilat itu artinya celak yang akan menerangi mata, membuat mata terang, yaitu celak ismid. Berkata Imam Ahmad, as-sawabu bi kuhlil jilat. Nah, yang benar itu redaksinya kuhlil jilat. Farsalat, maka beliau mengirim maulatan laha, mantan budak beliau atau budak beliau, menemui Sayyidatina Ummu Salamah. Fasalatha, bertanya ia Ummu Hakim kepadanya Sayyidatina Ummu Salamah tentang celak jilat, celak ismid, gunanya untuk obat mata. Berkata ya Sayyidatina Ummu Salamah, la taqtahili bih, janganlah kamu bercelak dengannya, kecuali min amrin la budda min, dari karena perkara yang harus darinya, yastaddu alaiki, yang sulit ia perkara di atasmu. Kalau memang terpaksa juga, mata tuh nggak bisa lagi dibuka, nggak bisa lagi melihat, perlu juga dipakai celak untuk obat mata. Fataktahilina bil lail, hendaklah kamu pakai celak di malam hari. Wa tamsahinahu bin nahar, dan kamu mengusapnya, menyapunya celak di siang hari. Sumaqalan, kemudian berkata ya Sayyidatina, qalat inda dzalik, berkata di saat itu oleh Sayyidatina Ummu Salamah. Apa kata beliau? Dalilnya mana? Mana dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah dakhala ala Rasulillah, dakhala alayya, masuk mengunjungiku oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diwafatkan suamiku, yaitu Sayyidina Abu Salamah. Wa qad ja'altu ala aini, aku jadikan di atas mataku sobro. Sobro itu sejenis celak juga. Nah, sobro itu adalah dengan kasraba sobiro seperti katifah. Kalau sekarang ila fidarul syamir, tidak boleh disamir dikasrahkan, berarti sobiro. Kata kir boleh sobro, boleh sobiro. Kata Jambari as-sobiru ma'ruf, membataslah kasraba sobiro. Nasakinya bersama kasrah sibro. Dalam kitab Misbah sibrun masyhur dawa mur, obat pahit. Nah, itu artinya obat yang rasanya pahit. Jadi aku memakai di mataku obat pahit, obat yang dioleskan untuk obat mata. Aku letakkan di atas mataku sobro, sejenis obat mata. Berkatalah Nabi, mahaza ya Ummu Salamah, apa ini wahai Ummu Salamah? Aku katakan hanya dia sobrun atau sibrun ya Rasulullah. Dia cuma obat mata wahai Nabi, rasanya pun pahit. Laisa fihi tibun, tidak ada padanya bau. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu yasubbul wajha, sesungguhnya walaupun tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tapi membuat ceria muka, membuat muda muka. Kalau pakai itu muka kelihatan lebih muda. Fala taj'ilihi, maka jangan kamu memakainya kecuali di malam hari. Wa tanza'inahu bin nahar, dan kamu menghapusnya, melepaskannya di siang hari. Wala tamtashiti, janganlah kamu bersisir dengan parfum, dan jangan pula dengan hinna, yaitu inai. Fa'inau khida, itu masuk kategori khida, yaitu memakai inai. Jadi bersisir menggunakan inai itu termasuk memakai inai. Pada aku katakan bi ayyi syai'in, dengan apakah sesuatu aku malami sedang berwahai Rasul. Nabi bersabda dengan dalam sidir, wa fili nabi raksa, boleh kamu balut dengannya kan kepalamu. Nah, kalau untuk kebersihan mandi itu boleh pakai sampo. Nah, dalam sidir identik dengan pemakaian saat mandi. Bukan berarti wanita yang ditinggal mati suami nggak boleh pakai sabun, nggak boleh pakai sampo. Nah, alat kebersihan hukumnya boleh.
Masya Allah, cukup Insya Allah. Indah wanita, amin. Subhanallah bihi, subhanallah bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.